Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Salam. Semoga Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini Rabu 11 Agustus tahun 2021. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi ini, marilah kita merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pagi ini kami menghadap kehadirat Tuhan, mengucapkan puji syukur atas pemeliharaan Tuhan hingga pagi ini. Sebentar lagi kami akan menerima sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan buka mata hati kami sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi ini saya baca dari Yohanes 6 ayat 39 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita baca bersama-sama. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, renungan pada pagi ini saya beri tema Yesus jaminan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita sering mendengar atau mengucapkan kata garansi atau jaminan. Bila kita membeli sesuatu barang yang baru, biasanya ada kartu garansi. Bila ada suatu transaksi pembelian atau suatu perjanjian atas sesuatu hal dan memerlukan agunan, biasanya ada jaminan barang. Bahkan bisa saja seseorang atau kelompok orang yang menjadi jaminannya. Garansi atau jaminan adalah sesuatu hal baik, barang atau orang yang dapat digunakan untuk pemenuhan tanggung jawab atas apa yang telah disepakati dari pihak-pihak yang berkepentingan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan sabda Tuhan kita dengar tadi adalah wujud proklamasi dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berani menyatakan diri untuk menjadi jaminan hidup kekal. Lalu atas dasar apa Tuhan Yesus menyampaikan hal yang demikian? Tiada lain hal itu dilatar belakangi keturunan bangsa Israel yang sangat membanggakan mukjizat pemeliharaan Tuhan atas leluhur mereka di padang gurun selama 40 tahun di bawah pimpinan Musa dan diberi makan roti mana pada waktu itu. Kebanggaan itu memberi sugesti bahwa mereka akan menjadi bahagia dijamin oleh Tuhan. Tuhan Yesus hendak mengubah pemahaman mereka dan meyakinkan mereka bahwa yang harus diimani dan dimuliakan adalah Bapa yang mengutus Yesus. Jadi bukan kebanggaan pada leluhur mereka yang telah tiada. Roti mana tidak bisa menjamin manusia sampai pada hidup yang kekal. Tuhan Yesus menyatakan cerita itu sudah selesai sejarahnya. Roti mana hanyalah makanan yang menjamin manusia tidak kelaparan. Maka bagian
sabda Tuhan pada perikop ini disebutkan Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Bahkan dikatakan barang siapa makan daripadanya, ia akan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus sesungguhnya telah membuka rahasianya. Orang banyak telah melihat karyanya, sebab ia melaksanakan kehendak Sang Bapa yang mengutusnya. Orang yang percaya mendapat jaminan hidup kekal, yang artinya keselamatan melalui kesediaan menerima pengorbanan Yesus dengan tubuh dan darahnya di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus setelah sengsara mati di kayu salib, nah itu juga yang akan menjadi jaminan hidup kekal kita kelak. Itu adalah proklamasi kebenaran yang Tuhan Yesus nyatakan. Bukan dari keterkaitan dia dengan kebanggaan sebagai keturunan leluhur Israel. Tuhan Yesus benar-benar menjadi pribadi yang diutus oleh Sang Bapa. Bukan di bawah bayang-bayang atau disandingkan dengan pemimpin besar bangsa Israel yang dikagumi seperti Yakub ataupun Musa. Mereka semua telah tiada, mereka semua telah mati dan tidak bisa menjaminkan diri sebagai yang bisa membawa kebahagiaan kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lalu apa yang bisa kita peroleh dari sabda Tuhan ini? Sabda Tuhan mengajak kita untuk meyakini bahwa kita adalah sebagai orang percaya dan memperoleh jaminan kekal merupakan suatu kepastian. Bukan mudah-mudahan mendapat hidup yang kekal. Jadi sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Kita nanti akan mendapatkan hidup yang kekal. Namun sekali lagi, Dia menjaminkan hidupnya bahwa di dalam Dia ada kepastian hidup kekal. Tuhan Yesuslah garansinya. Bila tiba waktunya bagi manusia nanti untuk memasuki kekekalan. Tuhan Yesuslah yang justru bertanggung jawab penuh atas manusia untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebab Ia telah mengundangkan jaminan itu. Itu semua dinyatakan dengan janji akan membangkitkan orang percaya pada akhir zaman. Tuhan telah berjanji bahwa Dia nanti akan membangkitkan orang yang sudah mati, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada akhir zaman. Artinya, orang percaya mendapat kepastian kebangkitan hingga menuju hidup kekal dan bukan kematian yang kekal. Tentu itu akan diberikan kepada kita manusia yang mau bertobat dan mau percaya dan mau mengikut Yesus. Semoga kita semua semakin diteguhkan untuk beriman kepada Yesus Kristus. Walau saat ini kita ada dalam ujian hidup karena pandemi, hampir 2 tahun. Maka yang kita lakukan justru memelihara hidup dengan mengutamakan kualitas iman kerohanian kita. Agar supaya hidup kita semakin diteguhkan dan terpelihara hidup ini tiada bercacat dan nantinya layak untuk menerima hidup yang kekal. Amin.
Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, sabda-Mu sungguh menguatkan dan meneguhkan kami akan iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kami mohon kelangsungan berkat-Mu dan siap memelihara hidup pemberian-Mu dengan melaksanakan sabda-Mu dalam bimbingan Roh Kudus. Mampukan pula kami untuk meneladan pengorbanan Tuhan Yesus, agar kami pun siap diutus mewartakan kebenaran-Mu dalam hidup kami sehari-hari, agar banyak orang melihat dan merasakan kasih Tuhan. Pagi ini kami semua hendak mengawali aktivitas kami ya Tuhan. Kami mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan segera memberikan kesembuhan dan pemulihan. Ampuni ya Tuhan atas kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Doa yang kami panjatkan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat teduh pada pagi ini. Banyak sekali mungkin tutur kata kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Selamat beraktivitas, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.